Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gaspolting, channel yang selalu berkolaborasi. Kami sampaikan secara humanis, inspiratif, dan bermanfaat. Hari ini kita mau diskusi mengenai PSBB Jilid 2. Udah kayak SPBU ya, dimulai dari nol lagi kita nih. Ya, saya kedatangan dengan sahabat namanya Bang Sami Muhammad. Insyaallah kebetulan beliau adalah biro ya. Ya, Kepala Biro. Kepala Biro Olahraga, Seni dan Budaya Generasi Muda Partai Gelora Indonesia DKI Jakarta ya. DKI Jakarta. Ya, gimana Gimana? PSBB Jilid 2 yang kayak katanya sih kemungkinan lebih ekstrim ya? Kalau memang dilihat dari bidang yang Anda jalanin ya, bidangnya di Partai Gelora kan di bidang sport, art and culture. Kalau pendapat Anda ya memang ini kena imbas banget nih. Imbas ya? Iya, karena memang posisinya kan kalau diterapin PSBB seperti awal lagi, segala macam itu bakal dikerjain dari rumah. Sampai-sampai kemarin gubernur juga ada statement bahwa kantor-kantor itu yang swasta maupun yang pemerintahan mungkin mau dibalik lagi kerja work from home kan Iya, gitu. WFH ya. Iya, jadi kalau di bidangannya sendiri memang bidangannya itu kebanyakan outdoor ya. Apalagi di sport udah otomatis itu rata-rata kerjanya di luar gitu kan. Apalagi kayak sepedahan, terus olahraga-olahraga lain itu jarang banget yang indoor dan bisa dilakuin di rumah. Mungkin kalau dilakuin di indoor tapi di lapangan yang indoor masih bisa kan gitu. Tambah lagi kayak art juga, rata-rata kan sekarang seniman itu kalau anak muda itu lebih turun banyaknya ke jalanan ya, seniman jalanan maksudnya kayak anak-anak yang memang suka graffiti ya kan. Oh iya, oke. Ngeblok di mana-mana itu juga tetap harus turun ke jalan. Sedangkan kalau misalkan PSBB lagi diterapin ini ya pasti mereka nggak bisa ngelakuin hal itu lagi kan sampai PSBB ini selesai. Tambah lagi di bidang culture-nya sendiri, sebenarnya kebudayaan kita itu paling banyak sebenarnya. Indonesia nih budayaannya tuh sangat banyak banget ya. Jadi rata-rata kebudayaan Indonesia ini kan Ada interaksi lah ada ya. interaksi sama orang di luar ya kan. Apa sih kebudayaan yang bisa kita lakuin di rumah kan gitu. Paling kalau kayak orang Betawi, kebudayaan Betawi yang bisa dilakuin di rumah paling belajar nari ya kan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain tuh agak sulit gitu kalau dilakuin di rumah. Ya, PSBB Jilid 2 ini ya tadi informasinya lebih ketat ya, segala macam. Dan itu memang berpengaruh ya, tadi kata Bang bilang mulai dari apa namanya tadi kegiatan-kegiatan outdoor tidak bisa ya. Terus RPTRA juga berpengaruh ya. Udah berapa bulan tidak dibuka dan tadinya udah ada harapan dengan new normal, ini balik lagi gitu ya. Iya, memang kalau RPTRA sendiri kan yang Anda tahu ya. Kalau yang Anda tahu RPTRA itu lebih banyak sebenarnya kegiatan untuk anak-anak dan ibu-ibu ya. Karena memang RPTRA itu salah satu bagian dari urusan PKK juga, di situ ada kegiatan. Tapi kan ada beberapa RPTRA yang punya skateboard lapangan, apa iya, segala betul. macam. Memang ada beberapa RPTRA yang punya lapangan dan skateboard. Tapi ya semua terkendala sih sebenarnya, benar juga. Memang semua terkendala. Kalau RPTRA sendiri mungkin anak muda sekarang masih pemanfaatannya masih nggak terlalu banyak. Ya, karena memang anak muda sekarang masih, apalagi kemarin sempat di rumah sampai lebih dari 5 bulan itu banyak orang-orang yang biasa main di luar lama-lama malah jadi main di handphone, main game aja. Nah itu banyak perubahan sih sebenarnya karena urusan corona ini, jadinya memang ya pengaruhnya berat. Tapi banget. keren juga kan. Kalau Ya kan, kalau kayak tadi kan main di rumah aja main game gitu kan. oh iya, memang Iya, itu sekarang salah satu bagian apa kayak gue namanya? aja sekarang udah bisa masuk Juventus. Iya, hah? Gimana? Ini di game kan. Oh itu Premier League ya? Iya, Premier League. Ya, pokoknya tulis nama Gozali gitu kan, bisa gitu. Ya, Gimana Bang? ya, urusannya kan jadinya kita benar-benar ya tidak terkunci, tapi kan kita juga harus tetap bergerak gitu. Iya memang. Kita tetap harus bisa bergerak, kita tetap bisa berinovasi, berkreasi. Nah, gimana nih tadi keluar dari tadi gembok tadi deh gitu. Kalau dari Partai Gelora sendiri, ya memang kalau aneh yang di bidang aneh yang aneh jalanin ini, memang kita udah ngobrol sama beberapa petinggi Partai Gelora ya kan, mereka malah nyerahin full ya sama kita. Ya udah
ente orang yang anak muda gitu kan, ente orang yang pikirin deh apa yang anak muda mau kerjain saat kayak kondisi kayak begini, ya kan. Salah satunya ada yang kita pikirin, sempat ngobrol juga sama beberapa orang, ternyata masalah game itu salah satu cara buat narik minat gitu. Mabar ya? Ya bisa dibilang mabar, kayak misalkan ada game-game online ya kan yang bisa di handphone, dan itu kita bisa terapin juga. Kita ada event-event pertandingan atau misalkan kita adain event-event yang ya minimal kita kasih merchandise lah kalau ada hadiahnya kan gitu. Itu juga seenggaknya bisa membuat interaksi walaupun tapi nggak di luar ruangan gitu loh. Iya. Artinya itu solusi lah ya. Ya sementara sih baru itu aja paling yang dipikirin. Kemarin juga sempat mau bikin sepedahan, cuma diterapin lagi PSBB kayak gini ya mau nggak mau kan kita juga nggak pakai simulator aja. Simulator pakai sepeda yang fitness tuh di rumah. Iya. Ya bukan satu permasalahan ini pasti muncul gitu kan. Permasalahan ini pasti muncul. Ya orang kan kenalnya Gelora kan partai ini partai digital banget, jadi pasti ada solusinya kayak tadi tadi dengan mabar tadi ya. Iya main bareng bisa, atau kita bikin pertandingan. E-sport ya biasanya. Ya masuknya ke e-sport itu juga salah satu di bidangnya kan. Tapi kalau untuk kayak itu kan untuk sport ya. Ya. Untuk art and culture-nya gimana? Apa ada umpamanya rancangan buat pertunjukan secara virtual mungkin atau apa gimana? Jadi ada beberapa orang memang yang udah Ana temuin, mereka udah ngasih ide juga sama Ane untuk terkait art misalkan. Kalau untuk program-program yang kita bikin untuk art secara virtual itu, kalau Ane pribadi memang bukan orang seni nih, ya kan, memang bukan orang seni, lebih banyak sebenarnya turunnya di sosial sih. Cuma memang kalau art itu Ane ada beberapa teman Ane yang memang orang seni, dia kuliahnya di yang di Cikini tuh. IKJ Ya. Masalah kita bisa bikin live music bareng via Zoom atau atau nanti kayak ada satu konsep Anda pernah lihat di YouTube. Itu ada satu video di YouTube, mereka itu memainkan satu lagu tapi yang main itu pemain gitarnya ada di mana? Ya kan? Pemain bassnya ada di mana, terus ada pemain drumnya ada di negara mana, gitu. yang akhirnya itu disatuin jadi satu lagu yang memang mereka rekam suaranya masing-masing terus dikumpulin ke satu orang, dibikinlah jadi satu video gitu. Iya. Itu salah satu cover istilahnya cover. Bisa cover, tapi covernya itu skala internasional kalau dia. Jadi misalkan kayak pemain bassnya ada di Itali, terus pemain drumnya ada di Spanyol gitu loh. Iya, saya juga ada sih temen yang collab dengan Singapura, Malaysia gitu. Ya memang itu daya tarik ya banget, karena memang Indonesia belum ada cover seperti itu. Misalkan yang pemain bass di Sabah udah ada ya. Maksudnya tapi di YouTube atau gimana? Udah ada. Ya, mantap juga. Udah ada. Tapi maksudnya kalau dari kasih kontaknya. Boleh. Jadi siapa tahu nanti buat kedepannya kan kita bisa collab juga ke situ. Iya, artinya kan tadi udah ada pertunjukan, kita terus kayak lukis nih yang kalau kita bicara art yang lainnya gitu kan, karena memang kalau kita bicara seni kan banyak. Begitu juga dengan budaya yang bisa kita perkenalkan pada saat sekarang kan juga sulit juga ya. Bingung kan? Serba salah maksudnya, karena memang gitu ya. Serba salah kan, tetapi bukan harus diam aja. Itu tadi. Cuma kita tetap harus ada pergerakan, dalam arti kata tuh ya action yang bisa bikin seenggaknya tuh kondisi kayak begini kita bisa tetap berjuang apapun itu jalannya gitu. Balik kita ke e-sport kayaknya karena itu memang lebih ininya sekarang ini e-sport itu adalah salah satu yang bisa dikerjakan dan dalam jangka pendek gitu ya. Minat gak sih bisa menjadi ini gak sih sebagai magnet gak sih? Ya kalau di Partai Gelora sendiri memang udah ada beberapa cabang gitu ya, yang maksudnya di Jakarta Timur dari skala kecamatannya gitu udah mulai ada beberapa orang yang kontak buat, maksudnya mereka minta ayo dong kita bikin kegiatan e-sport. Nah jadi kegiatan e-sport yang kita mau lakuin itu salah satunya adalah mau bikin event Mobile Legends misalkan. Mobile Legends ini nanti kita siapin merchandise buat si pemenang ya. Kita bikin kegiatan, jadi
dari skup kecamatan. Jadi si kecamatan ini nanti mereka bikin satu kompetisi, ya disupport sama kita di DKI Jakarta. Nanti setiap kecamatan semua bikin, dan nanti itu bakal diadu di skup Jakarta Timur. Oke. Jadi kayak kompetisi gitu ya. Kompetisi panjang ya, akhirnya nanti bisa mewakili. Misalkan kita nanti kan nggak tutup kemungkinan juga. Sekarang kan pertandingan di Asia apa segala macam itu tim memang ada yang membiayai kan gitu. Dari mulai gadgetnya, dari mulai teknik bermainnya, apa semua itu dilatih. Nah, nanti siapa kita nggak tutup kemungkinan Gelora DKI Jakarta bisa ngirim satu tim buat pertandingan se-Asia kan kita nggak tahu. Jadi gitu sih. Sementara baru Mobile Legends sama PUBG sih ya. PUBG ya. PUBG. Jadi kalau teman-teman milenial tuh yang hobi apa? Game online. Game online gitu. Tunggu ya. Lagi dipersiapin. Tunggu ya. Insya Allah bulan-bulan depan udah launching lah. Udah launching ya. Iya. Dan Cipayung kayaknya segera berkolaborasi. Iya. Itu udah siap kok. Iya. Jadi tadi kondisi yang sulit itu kita tetap harus bergerak. Iya. Ide-ide kreatif dibutuhin ya. Betul. Dan kita memang masih butuh banyak banget orang yang bisa bantu kita dalam maksudnya ngasih ide-ide mereka ya. Karena memang posisinya sekarang kan Partai Gelora tahu sendiri ini partai baru, ya kan. Jadi masih ya ide ada, bukan yang nggak ada. Tapi kan semakin banyak orang yang hadir, ya kan, semakin banyak ide yang maksudnya bisa ditimbulin. Yang ada di kepala abang kan sama di kepala aneh beda pasti. Betul. Gitu. Dengan adanya kita ngobrol begini kan siapa tahu ntar ketemu ide baru yang akhirnya bisa kita kerjain ide itu dan bisa benar-benar ngebangun gitu loh. Iya. Dan ketika ide tidak dieksekusi itu biasanya ada yang bilang salah satu dosa itu adalah ketika ide tidak dieksekusi gitu. Betul. Jadi Gitu ya. cuma ngumpulin proposal doang, ngumpulin ide doang, brainstorming doang gitu ya. Padahal nggak ada actionnya. Nggak ada actionnya. Ya. Kalau ya bener juga, tapi memang kan nanti kalau ide itu nggak bisa semuanya dieksekusi juga. Betul. Bang. Karena kan kita tetap namanya kita partai ada struktur, ya kan, kita ada beberapa hal yang memang harus dikaji ulang. Saat nanti ide semua kita tampung, tapi nanti itu kita kerjain, ya kan, yang mana yang prioritas itu dulu ya, kan. artinya ada skala prioritas di dalamnya. Betul. Ada skala prioritas. Betul. Oke. Udah terbentuk di mana aja nih kalau untuk DKI Jakarta? DKI Jakarta yang pasti 5 udah terbentuk. 5 plus 1 ya? 5 plus 1 sama Pulau Seribu. Pulau Seribu ya? Ya, yang pasti 5 daerah plus 1 semua udah terbentuk. Tapi di anak mudanya sendiri memang setiap wilayah itu sudah ada koordinator anak mudanya, ya kan. Mungkin anggotanya masih belum banyak. Dan satu lagi yang mau Anda sampaikan ini Bang. Jadi kan memang kemarin tuh kita buka pendaftaran, ya kan, via online tuh. Ya kan, yang masukin data apa segala macam itu semua masih belum kita olah datanya, masih belum kita hubungin orang-orangnya. Oh gitu. Karena memang kita masih mempersiapkan segala sesuatunya buat nanti menghubungi mereka, jadi mereka itu sudah benar-benar bisa turun ke lapangan apa yang maksudnya Partai Gelora ini mau tuju, mereka bisa ikut andil langsung di saat semuanya sudah jadi gitu loh. Udah matang, mereka tinggal kerjain dan mereka tinggal ikut andil langsung di situ. Soalnya memang banyak juga, ada beberapa orang juga yang nge-DM Instagram aneh, ya kan, dia bilang, "Bang Sam, kok aneh udah daftar lama tapi masih belum dihubungin juga," gitu kan. Iya sabar, aneh bilang, mungkin ntar di dekat-dekat akhir tahun kita udah siap semua, ya kan, baru nanti kita pemberdayaan semua orang yang sudah mendaftar jadi relawan ataupun jadi anggota gitu Bang. Oh itu yang di aplikasi ya? Yang di aplikasi Partai Gelora itu karena ya? memang mereka juga sebenarnya minatnya tinggi Bang. Sekarang sampai nge-DM ke IG-nya Gelora gitu kan. IG-nya GM tuh sampai di DM dikirim-kirimin pakai DM, terus ada yang di komen-komen. Sampai kemarin ada satu orang Jogja, ya kan, dia DM ke IG-nya Gelora, kebetulan lagi online. Anda lihat, Anda bilang, "Oke bro, coba minta ini aja, kontaknya aja, nanti biar di follow up ke ketua pemuda yang di Jogja," gitu. Ya akhirnya itu dia kirimin kontak, Anda coba follow up ke sana. Memang Partai Gelora sendiri masih butuh banyak banget orang. Siap. Oke. Yang terakhir Apa tuh? ya ini sih lengkap dikit deh. Iya, yang mana? Ente kan backgroundnya sosial ya. Betul. Aneh backgroundnya memang sosial. Sekarang urusannya sport, art and culture. Yeah. Sedikit dong bocorin. Apa tuh? Kemarin katanya bikin rumah lo di Lombok. Iya.
awal 3 juta. Oke. Ya kita bangun satu rumah di sana. Setelah itu kita foto, ya kan, kita rapihin semua, proposalnya kita siapin, dan itu kita sebarin ke beberapa company. Kita sebarin juga ke beberapa orang-orang yang memang punya finansial bagus ya. Ya alhamdulillah kita dapat bangun hampir 1000 rumah. Dan itu biaya 1000 rumah modalnya 3 juta. Modalnya 3 juta. Dan itu yang keluar biaya itu 3M lebih. Keren. Kitanya cuma modal 3 juta. Kalau background sosial aneh kan bergerak di Al Irsyad ya. Al Irsyad, dan aneh posisinya di anggota majelis sosial ekonomi Al Irsyad skala nasional. Al Irsyad. Ya, Al Irsyad Al Islamiyah. Iya. Dia ada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, lagi lebih banyak sih sebenarnya di Jawa Tengah sama Jawa Timur ya. Ya berarti pesantrennya salah satu Ungaran itu bukan? Iya betul. Ungaran ya. Itu salah satu pondok Ungaran ya. Salah satu pondok yang punya Al Irsyad. Iya. Mereka bergerak di bidang pendidikan sosial masyarakatan. Oke, sahabat Gaspol. Jadi nggak ada salahnya mencoba sesuatu yang baru ya. Betul. Aneh juga sebenarnya kaget ya pas diminta untuk jadi kepala biro untuk olahraga yang notabene memang aneh nggak pernah di olahraga gitu kan. Mungkin olahraga sehari-hari juga aneh pagi lari doang paling begitu. Ya kan. Tapi ya kenapa enggak gitu kan. Kita coba aja dulu gitu. Tapi alhamdulillah sih selama aneh jalanin ini malah banyak ide-ide baru. Ada challenge ya. Ada challenge dan banyak ide-ide baru yang muncul akhirnya. Dan yang aneh bisa sinergiin. Contoh kayak kita mau bikin kegiatan sepeda, aneh emang backgroundnya sosial gitu kan, kita mau bikin kegiatan sepeda tapi kita nggak mau sepeda ini sia-sia jalan doang, muter doang gitu. Kita mau jadi setiap abis riding pakai sepeda itu sampai di satu tempat kita ngelakuin kegiatan sosial langsung. Misalkan kayak tanam ada pohon, listudunya lah, ada listudunya. Jadi jalan gitu itu nggak cuma ya udah lu capek enggak, tapi lu sampai di satu tempat ya lu langsung lanjut lagi kegiatan sosial, bukan cuma dapat senang dan capeknya doang, tapi dapat pahala juga kan insyaallah. Siap. Oke. Jadi mencoba sesuatu yang baru adalah tantangan bagi kita. Betul. Dan itu membuat kekuatan bagi kita untuk menjadi lebih kuat ya terhadap apapun. Iya. Kita mau diposisikan di mana saja kita siap. Iya. Dan salah satu caranya tadi kita berkolaborasi kan. Iya. Makanya mungkin Bang Sam sekarang lagi kolaborasi terus dong nih ya. Iya. Dengan tim baru lah bahasa kita kan, dengan teman-teman yang baru sebelumnya nggak pernah ketemu gitu kan. Ya, teman-teman baru, suasana baru dan tadi amanah yang baru gitu. Betul. Ya. Apalagi biasanya pakai baju warna hijau, sekarang sudah pakai baju warna biru kan gitu. Oh gitu. Iya. Bisa pesan teman gue. Oke. Perbincangan menarik teman-teman, khususnya para milenial. Tinggal tunggu nih collab-nya Gaspolting dengan teman-teman generasi muda Gelora DKI Jakarta. Bagaimana nanti e-sportnya? Siap. Semoga nggak kalah seru ya dengan yang ada di Terestrial gitu. Iya, insyaallah. Ada komentatornya, ada ya pokoknya ada. Nanti kita siapin komentatornya itu benar-benar orang yang paham apa itu gamenya sampai ke titik-titik yang maksudnya sulit dipahamin orang. Kita siapin komentator yang mereka paham hal itu. Jadi seru ya. Jadi sama aja kayak kalau komentator bola dia tahu kapan Messi menendang bola. Oke. Gitu. Jadi kapan dia menendang bola, kapan dia passing atau apa gitu. Dia pasti tahu komentator itu. Oke. Dan kita juga tahu durasi yang memisahkan kita. Iya, siap. Sebenarnya masih banyak yang mau diomongin. Semua dan yang pasti berikan kesempatan kepada kami untuk menyiapkan semuanya, dan pada saatnya nanti teman-teman bisa merasakan dahsyatnya e-sport ala YM Muda DKI dengan Gaspolting. Kita berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.